Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mulia Agung dengan NIM 23112457 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah dengan NIM 23112544. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah akan mempresentasikan mata kuliah filsafat yang bertema filsafat alam. Filsafat alam dari bahasa Latin philosophia naturalis adalah istilah yang melekat pada penalaan alam fisik sebagai lawan dari alam metafisika yang umum dikenal sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern, setidaknya sejak era Aristoteles hingga abad ke-19. Karya terkenal Isaac Newton berjudul Prinsip-prinsip matematis dalam filsafat alam yang terbit tahun 1687 menunjukkan istilah filsafat alam masih digunakan hingga abad ke-17. Beberapa ilmuwan bahkan masih menggunakan istilah ini hingga abad ke-19, seperti karya William Thomson yang berjudul Risalah tentang Filsafat Alam yang terbit tahun 1883. Dan adapun filsafat alam dipandang sebagai pendahuluan, yaitu dari filsafat fisika, filsafat kimia, ilmu biologi, antropologi, dan ilmu-ilmu alam lainnya. Pada abad 19, istilah Cinse mulai digunakan untuk menggantikan istilah filsafat alam, terutama setelah William Whewell, filsafat alam dari Universitas Cambridge, mengajukan istilah ilmuwan untuk menggantikan arti dari filsafat alam pada tahun 1834. Adapun asal-usul dan evolusi istilah filsafat alam. Filsafat alam merupakan awal dari ilmu filsafat. Disebut filsafat alam karena yang menjadi objek pemikiran adalah mengenai kejadian alam semesta ini. Filsafat alam ada sejak zaman pra-Sokrates dengan Miletus sebagai tanah kelahiran filsafat alam. Pemikiran para filsuf alam sangat dipengaruhi oleh kehidupan dan kemahirannya yang dimilikinya. Para filsuf alam tidak tertarik dengan membahas bagaimana segala sesuatu muncul dari ketidakan. Akan tetapi mereka lebih tertarik tentang bagaimana ikan itu bisa hidup di dalam air dan pohon dan bunga itu bisa bermekaran di dalam tanah yang mati. Dan bagaimana seorang bayi itu bisa muncul dari rahim ibunya. Di sini ada beberapa filsuf alam yang terkenal yang percaya adanya suatu zat yang menyebabkan perubahan alam. Di antara lain yang pertama yaitu Thales. Dia pernah menghitung piramid dengan menggunakan bayangan piramida dan meramalkan sesuatu tepat terjadinya gerhana matahari. Thales beranggapan semua kehidupan bersumber dari air. Prestasinya Aristoteles ini ditandai dengan sejumlah karyanya yang berhasil meramalkan gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 585 sebelum Masehi. Dia dapat menemukan cara untuk mengukur tingginya piramida dan jarak kapal itu jauh bisa dilihat olehnya, dan dapat menerangkan teori tentang banjir tahunan yang terdapat di daerah Mesir. Yang kedua, Anaximandros. Anaximandros juga mencari prinsip yang dapat memberikan pengertian mengenai kejadian di alam ini. Tetapi dia tidak memilih salah satu anasir yang bisa diamati oleh panca indera. Meskipun Anaximandros merupakan murid dari Thales, namun ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu,
Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apiron. Aperion itu tidak dapat dirupakan, tidak ada yang menyamainya di dunia ini, karena segala yang kelihatan itu yang dapat ditentukan rupanya dengan panca indera. Yaitu Anaximenes. Dia beranggapan segala sesuatu bersumber dari air dan uap. Mengapa dia mengatakan air dan uap? Tentu saja dia menentang perkataan dari Thales yang mengatakan segala sesuatu itu bersumber dari air. Anaximenes beranggapan air adalah udara yang dipadatkan, dikenal dengan hujan, api dari udara yang dijernihkan. Anaximenes beranggapan bahwa tanah, air, dan api adalah penghidupan. Tapi segala sesuatu penghidupan bersumber dari udara. Sebagai ahli ilmu alam, Anaximenes menggunakan pengalaman bahwa udara yang meliputi dunia ini menjadi sebab segala sesuatu kehidupan. Kalau tak ada udara, maka tak akan menjadi yang lahir ini dengan beberapa macam dan ragamnya. Anaximenes juga menulis suatu buku, dan di buku ini hanya satu fragmen yang disimpannya. Adapun yang terakhir, Demokritus. Dia beranggapan bahwa segala sesuatu bersumber dari partikel-partikel kecil yang disebut atom. Demokritus juga menekankan bahwa atom yang dia maksud tidak dapat dibagi-bagi sekecil-kecilnya, yang dimana anggapan Anaxagoras Demokritus mengartikan partikel-partikel atau atomnya adalah kekal, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Adalah hal mustahil menyatukan jika atom itu sendiri dapat dibagi sekecil-kecilnya. Ia percaya bahwa alam terdiri dari atom-atom yang jumlahnya beraneka ragam dan jumlah tak terhingga. Ini kita dapat menyatakan bahwa teori atom itu milik Demokritus kurang lebih benar. Alam memang tersusun dari atom-atom yang menyatu dan kemudian terpisah lagi. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, dan bila ada kesimpulan ataupun pendapat dari kalian bisa komentar di bawah ini. Sekian dari kami. Wallahul a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.